Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilah Nur Destiani dengan NIM akhir 040 dari PBC 2024. Dan perkenalkan juga teman saya Rusdiana Fika Astafidzah dengan NIM akhir 061 dari PBC 2024. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi fotosintesis dan juga kloroplas. Yang pertama, kita membahas tentang kloroplas. Pada slide ini terdapat gambar struktur kloroplas, di mana terdapat outer membran sebagai pelindung, terdapat juga inner membran, terdapat stroma. Nah, stroma ini merupakan cairan kental di mana tempat reaksi gelap berlangsung. Kemudian terdapat juga tilakoid. Tilakoid ini bentuknya seperti piringan. Nah, di dalam tilakoid ini terdapat pigmen klorofil. Saat tilakoid ditumpuk, namanya menjadi granum. Nah, di dalam kloroplas terdapat banyak granum sehingga disebut dengan grana. Bisa di next. Kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil yang bersama dengan enzim dan molekul lain berfungsi dalam proses fotosintesis. Kandungan kloroplas dipisahkan dari sitosol oleh suatu selubung terdiri atas dua membran kan oleh ruang sama. Di dalam kloroplas terdapat satu membran lain yang disusun menjadi kantoid. Nah, tadi saya sudah sebutkan bentuknya seperti ataupun titik. Untuk struktur Nah, di saat tenggal itu disebut dengan granum. Cairan di luar tilakoid yaitu disebut dengan stroma yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dengan demikian membran tilakoid membagi bagian dalam kloroplas menjadi dua ruangan yaitu ruang tilakoid dan juga stroma. Bisa di next. Selanjutnya terdapat foto atau gambar bentuk 3 dimensi dari membran kloroplas. Di sini terlihat outer membran, inner membran, stroma, tilakoid, dan juga granum atau tumpukan gambar dari hasil mikroskop transmisi elektronik. Mohon maaf, bersih. Nah, di sini sangat jelas struktur dari kloroplas terdapat grana, tilakoid, dan juga stroma. Dan di sini juga terdapat starch, yaitu merupakan karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan hasil dari fotosintesis. Bisa di next. Selanjutnya, kloroplas merupakan plastisida yang mengandung pigmen hijau, kuning, atau merah, yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Pada kloroplas itu terdapat pigmen fotosintetik yang disebut dengan klorofil. Nah, tempatnya tadi di dalam tilakoid. Kemudian stroma fungsinya adalah untuk menyerap cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Nah, kloroplas ini terdapat dua pigmen, yaitu dibedakan jadi dua, klorofil dan juga karotenoid. Next. Kloroplas umumnya terdekat vakuola sentral dengan lebar 2-4 mikrometer dan panjang 5-10 mikrometer. Jumlahnya berkisar 20-40 buah per sel. Kloroplas pertama kali diidentifikasi pada tahun 1881 oleh ahli biologi Jerman bernama Julius von Sachs. Membran dalam kloroplas bersifat selektif permeabel serta merupakan tempat protein transport melekat. Fungsinya adalah untuk memilih molekul yang keluar dan juga masuk dengan transport aktif. Bisa di next.
Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Fadila. Yang selanjutnya yaitu struktur kloroplas. Struktur kloroplas terdiri dari outer membran, granum, lumen, inner membran, stroma, dan tilakoid. Next. Yang pertama yaitu granum. Granum berperan sebagai tempat terjadinya reaksi terang dengan ukuran 0,3 sampai 2,7 nm. Jumlah 40 sampai 60 grana tersebar di matriks. Yang kedua, antara satu granum dengan granum yang lain dihubungkan oleh lamella tilakoid. Antara grana dan stroma dihubungkan oleh lamella stroma. Stroma yaitu cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis atau pati, tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin. Stroma berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis protein dapat terjadi di ribosom dalam stroma. Next. Baik, yang selanjutnya ada membran luar kloroplas yang bersifat sangat permeabel untuk melewatkan molekul-molekul 10 kilodalton dan menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar kloroplas. Permukaannya rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran dalam, yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Ada protein transport berkisar 1 nm. Next. Selanjutnya yaitu stroma. Di dalam stroma terdapat DNA, enzim untuk reaksi gelap, tempat reaksi atau tempat terjadi reaksi gelap dan ribosom, berisi air dan garam-garam terlarut air. Selanjutnya yaitu membran dalam, menutupi daerah cairan yaitu stroma, permeabel THD, asam asetat, asam glukorat, CO2, melipat ke dalam membentuk lamella, selektif permeabel dengan transfer aktif, tempat protein transfer melekat. Yang selanjutnya ada ruang antar membran. Di ruang antar membran berisi materi genetik mtDNA. Next. Baik, yang selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid yaitu perlipatan membran dalam berbentuk seperti tumpukan piringan yang saling berhubungan, yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Tilakoid yang berada di dalam stroma yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Membran tilakoid merupakan tempat terjadinya reaksi terang dan berisi cairan mengandung klorofil. Jumlah tilakoid pada tiap spesies berbeda. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastocianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Struktur tilakoid yaitu 50% lipid dan 10% fosfolipida. Next. Selanjutnya, kita beralih pada pembahasan fotosintesis. Next. Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula sederhana yaitu glukosa. Istilah fotosintesis berasal dari akar kata foto yang berarti cahaya, foton ya teman-teman, dan sintesis yang berarti menggabungkan. Dengan persamaan reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 plus 12H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So the next. Kemudian di sini terdapat gambar mengenai fotosintesis, di mana tumbuhan menyerap cahaya matahari dan juga air, dan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Dengan fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, ini terdapat persamaan reaksinya, yaitu 6H2O air ditambah dengan 6CO2 yaitu karbon dioksida menjadi C6H12O6 yaitu glukosa atau sugar ditambah dengan 6O2 yaitu oksigen. Bisa di next.
Fotosintesis terdiri atas dua fase penting, yaitu yang pertama reaksi fotokimia. Reaksi fotolisis, reaksi cahaya, atau reaksi terang yang menghasilkan ATP dan juga NADPH2. Nah, reaksi fotokimia, fotolisis atau reaksi terang ini terjadi di tilakoid. Kemudian yang kedua yaitu reaksi termokimia atau reaksi gelap. Nah, jadi berlangsungnya dalam keadaan gelap. Tapi sebenarnya bukan harus, karena untuk fiksasi CO2, enzim stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya, namun membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi fotokimia atau pada reaksi terang. Reaksi termokimia ini atau reaksi gelap menghasilkan karbohidrat, dan reaksi ini berlangsung di stroma. Slide next. Selanjutnya terdapat gambar fotosintesis di kloroplas, di mana cahaya diserap oleh reaksi terang menyerap cahaya dan juga air, kemudian dari reaksi terang akan menghasilkan oksigen dan juga ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam siklus Kelvin atau reaksi gelap. Siklus Kelvin ini juga membutuhkan CO2. Dari siklus Kelvin ini menghasilkan glukosa dan juga NADP dan ADP. Nah, NADP dan ADP ini kembali digunakan pada reaksi terang. Next. Untuk slide ini kurang lebih sama dengan slide sebelumnya, bisa di next. Kemudian unit fotosintetik di sini yaitu pigmen fotosintesis yang akan kita bahas, di mana klorofil A dan klorofil B adalah spektrum cahaya ungu, biru, jingga, dan juga merah. Nah, spektrum ini merupakan spektrum cahaya yang paling kuat saat diserap. Kemudian terdapat karotenoid. Karotenoid ini merupakan pigmen kuning sampai dengan warna jingga. Nah, karotenoid ini terdiri atas karoten dan juga xanthofil. Kemudian pigmen-pigmen fotosintesis mengelompok membentuk unit satuan yang disebut dengan fotosistem. Next. Dalam kloroplas, pigmen-pigmen mengelompok membentuk unit atau satuan yang dinamakan fotosistem. Fotosistem memiliki kompleks antena pengumpul cahaya yang tersusun atas suatu kumpulan dan dari berbagai ratusan klorofil A, klorofil B, dan juga molekul karotenoid. Kemudian, untuk jumlah dan keragaman molekul pigmen membuat fotosistem dapat mengumpulkan cahaya pada permukaan yang lebih luas dan spektrum yang lebih lebar daripada yang kita dapat kumpulkan molekul pigmen tunggal, daripada yang dapat dikumpulkan oleh pigmen tunggal. Ketika setiap molekul antena menyerap foton, energinya disalurkan dari molekul pigmen ke molekul pigmen yang lainnya, sehingga energi itu menemukan klorofil A yang terdapat di pusat reaksi fotosistem. Jadi next. Kemudian, fotosistem pada kloroplas digolongkan menjadi dua, yaitu terdapat fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Nah, kedua fotosistem ini saling bekerja sama dalam penangkapan energi cahaya. Pada proses penangkapan cahaya oleh fotosistem 1 dan juga 2, terjadi efek fotokimia, yaitu menggunakan cahaya, yaitu penangkapan kuantum cahaya oleh molekul-molekul pigmen yang kemudian diteruskan pada pusat penangkapan atau pusat reaksi, sehingga pusat mampu melepaskan elektronnya. Jadi next. Kemudian, pada fotosistem 1 meliputi klorofil A, klorofil B, pusat penangkap P700 yang menyerapnya maksimal sekitar 703. Kemudian pada fotosistem 2 meliputi klorofil A, klorofil B, dan juga pusat penangkap P680 dengan penyerapan maksimal 682.
Nah, selain pigmen, senyawa yang membantu proses fotosintesis yaitu senyawa aseptor elektron, yaitu sitokrom, ferredoksin, plastoquina, dan juga pastosianin. Bisa di next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pigmen fotosintesis, yaitu klorofil. Nah, kelompok molekul pigmen atau klorofil yang tertanam di dalam membran tilakoid terlihat pada gambar seperti lingkaran hijau di mana di dalamnya itu terdapat struktur molekul klorofil. Untuk struktur molekulnya terdapat porfirin ring atau light absorbing sebagai kepala. Nah, cincin porfin ini adalah bagian kepala molekul klorofil yang menyerap cahaya. Di situ terlihat sebagai struktur cincin dengan atom magnesium di tengahnya. Kemudian terdapat hidrokarbon tail atau ekor hidrokarbon. Nah, di mana bagian ini merupakan bagian ekor molekul klorofil yang menempel pada membran tilakoid. Nah, pada gambar tersebut terlihat sebagai rantai panjang karbon dan juga hidrogen. Untuk perbedaan klorofil A dan juga klorofil B, nah, untuk klorofil A ini memiliki gugus metil CH3 pada cincin porfirinnya. Untuk klorofil B memiliki gugus aldehid pada cincin porfirinnya. Sehingga perbedaan ini menyebabkan klorofil A dan juga klorofil B menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sedikit berbeda. Bisa di next. Selanjutnya, apa sih yang terjadi apabila cahaya diabsorpsi oleh klorofil? Nah, pada gambar tersebut, ketika cahaya mengenai fotosistem, energi dari cahaya tersebut akan diserap oleh molekul pigmen pada antena. Kemudian energi ini ditransfer melalui satu molekul ke molekul yang lainnya, jadi kayak melompat-lompat gitu. Kemudian dia itu hingga mencapai pada klorofil pusat. Kemudian energi cahaya saat mencapai klorofil pusat tersebut, elektron akan tereksitasi kepada aseptor primer. Selanjutnya, transfer elektron ini memulai serangkaian reaksi kimia yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan juga NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Bisa di next. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fotofosforilasi reaksi terang. Proses pembentukan ATP terkait dengan cahaya dan transfer elektron dalam fotosintesis. Fotofosforilasi bagi dua yaitu siklik dan non-siklik. Pada fotosiklik terjadi arus elektron bersamaan di dalam tilakoid, yaitu pada fotosistem 2. Fotosistem 1 dan fotolisis air sehingga dihasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron dari H2O ke ferrodoksin melalui pembawa elektron memerlukan keikutsertaan kedua sistem pigmen dan menghasilkan ATP. Energi elektron hasil absorpsi foton digunakan untuk sintesis ikatan fosfat berenergi tinggi, yang kemungkinan sintesis ATP adalah antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Elektron dari H2O diangkut satu arah ke ferrodoksin dan akhirnya digunakan untuk mereduksi NADPH. Next. Yang kedua, yaitu fotofosforilasi siklik. Disebut siklik bukan karena bentuknya siklik, melainkan karena elektronnya kembali ke sumber semula, yaitu P700 atau Fs1. Kloroplas menerima cahaya dengan panjang gelombang di atas 680 nm. Pada kondisi ini hanya Fs1 yang diaktifkan dan elektron tidak diambil dari H2O, sehingga tidak terbentuk O2. Elektron mengalir dari P700 ke ferrodoksin. Fd tidak mampu meneruskan elektron ke NADP sehingga elektron diserahkan ke sitokrom B6.
Sitokrom B6 selanjutnya meneruskan elektron melalui sitokrom F dan plastosianin ke P700. Sintesis ATP terjadi antara ferrodoksin dan sitokrom B6 dan antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Maka F1 menghasilkan ATP tanpa memberikan elektron untuk mereduksi NADP. Next. Nah, gambar tersebut menjelaskan proses fotofosforilasi, yaitu pembentukan ATP menggunakan energi cahaya selama reaksi terang fotosintesis di dalam kloroplas. Tahapan yang pertama, yaitu fotosistem 2 atau P680 menyerap cahaya. Cahaya matahari diserap oleh klorofil pada fotosistem 2 atau disebut P680 karena menyerap cahaya paling efektif pada panjang gelombang 680 nm. Energi ini digunakan untuk menaikkan energi elektron. Tahap yang kedua yaitu fotolisis air atau pemecahan air. Di sini molekul H2O dipecah menjadi 2H+, 2E-, dan setengah O2. Ini oksigen dilepaskan ke udara. Yang selanjutnya tahap ketiga yaitu elektron mengalir melalui rantai transport elektron. Elektron dari fotosistem 2 diteruskan ke aseptor, lalu ke molekul pembawa elektron seperti plastokonium, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Yang selanjutnya yaitu pembentukan ATP. Energi dari aliran elektron digunakan untuk memompa H+ ke dalam lumen tilakoid. Ion H+ kemudian mengalir kembali ke stroma melalui ATP sintase, menghasilkan ATP dari ADP organik. Ini disebut fotofosforislik non-siklik. Sistem 1 yang menaikkan energi elektron ke tingkat lebih tinggi, yang dimana elektron dilewatkan melalui molekul pembawa elektron atau FD atau ferrodoksin, lalu ke NADP+ reduktase. Elektron bergabung dengan NADP+ dan H+ membentuk NADPH, yang dimana terjadi reaksi yaitu yang menghasilkan reaksi NADP+ plus 2-imine plus H+ yang menghasilkan NADPH. Next. Nah, di sini ada gambar fotofosforilasi non-siklik, di mana tahapannya yaitu yang pertama, PS2 menyerap cahaya dan memecah air atau fotolisis, di mana H2O menghasilkan 2H+ plus setengah O2 plus 2E-. Elektron yang dihasilkan akan menggantikan elektron yang hilang dari PS2 atau fotosistem 2. Yang kedua, elektron dilepaskan dari PS2 atau P680 dan melewati rantai transport elektron atau PC, kompleks sitokrom, dan PC, sambil memompa H+ untuk menghasilkan ATP atau chemiosmosis. Yang selanjutnya, elektron mencapai PSI atau P700 yang juga menyerap cahaya untuk menaikkan energi elektron lebih lanjut. Lalu, elektron ditransfer ke NADP+ yang menghasilkan NADPH. Lalu, ATP dan NADPH yang terbentuk digunakan untuk siklus Calvin di stroma. Next. Nah, kalau ini fotofosforilasi siklik, di mana tahapannya yaitu yang pertama, PS1 menyerap cahaya, elektron tereksitasi ke tingkat energi tinggi.
Lalu elektron dialirkan melalui rantai transport elektron dan kembali ke PSI, menghasilkan ATP. Jadi yang selanjutnya yaitu fotofosforilasi siklik, di mana tahapan yang pertama yaitu fotosistem 1 menyerap cahaya, elektron tereksitasi ke tingkat energi tinggi. Elektron dialirkan melalui rantai transport elektron dan kembali ke fotosistem 1. Energi dari aliran ini digunakan untuk memompa H+ dan menghasilkan ATP. Next. Mekanisme terbentuknya ATP pada fotofosforilasi berdasarkan hipotesis chemiosmotik. Fotofosforilasi hanya dapat berlangsung karena energi cahaya menggerakkannya. ATP sintase atau faktor penggandeng CFO dan CF1 menyebabkan ATP terbentuk di stroma dan pengaliran H+ dari lumen tilakoid ke stroma. Pembentukan ATP membutuhkan pengangkutan H+ di lumen tilakoid. Ion H+ di lumen tilakoid berasal dari oksidasi H2O atau fotolisis air, dan H2 pada transport elektron. Oksidasi ini menyebabkan konsentrasi H+ di lumen lebih tinggi dibandingkan dengan di stroma, karena adanya perbedaan pH antara sisi dalam dan sisi luar tilakoid. Adanya perbedaan pH ini membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk mendorong berlangsungnya fotofosforilasi, di mana proton mengalir lewat ATP sintase ke arah stroma. Arus proton ini akan menghasilkan energi yang digunakan dalam reaksi ADP plus PI yang menghasilkan ATP plus H2O. Next. Nah, gambar ini yaitu reaksi terang dalam fotosintesis yang terjadi di membran tilakoid pada kloroplas. Tahapan yang pertama, penyerapan cahaya oleh fotosistem 2 atau fotosistem. Cahaya mengenai klorofil di fotosistem 2 yang menyebabkan elektron tereksitase. Elektron ini dilepaskan dari air melalui proses fotolisis yang menghasilkan oksigen, di mana oksigen dilepaskan sebagai produk samping. Lalu menghasilkan proton, di mana proton masuk ke dalam lumen tilakoid dan menghasilkan elektron yang dimana elektron masuk ke rantai transport elektron. Lalu tahapan yang kedua, rantai transport elektron. Elektron dari fotosistem 2 mengalir melalui kompleks sitokrom lalu ke fotosistem 1. Perjalanan elektron ini memompa ion H+ ke dalam lumen tilakoid yang menciptakan gradien konsentrasi H+. Yang ketiga, ada penyerapan cahaya oleh fotosistem 1, di mana cahaya kembali mengenai klorofil di PS1 dan kembali mengaktifkan elektron, di mana elektron tersebut digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan bantuan enzim NADP+ reduktase. Yang selanjutnya ada pembentukan ATP atau fotofosforilasi akibat gradien H+ di lumen proton atapase. Aliran ini menghasilkan ATP dari ADP plus PI. Next. Nah, gambar tersebut menunjukkan mekanisme fotofosforilasi non-siklik yang terjadi di membran tilakoid pada kloroplas tumbuhan. Proses tersebut yaitu bagian dari reaksi terang fotosintesis dan melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Baik, penjelasan gambar fotofosforilasi non-siklik. Yang pertama ada fotolisis air di fotosistem 2. Cahaya matahari mengenai fotosistem 2, lalu molekul air dipecah menjadi H2O menghasilkan 2H+ plus 2 plus setengah O2.
di mana oksigen dilepas ke atmosfer, elektron, digunakan dalam rantai transport, dan H+ masuk ke lumen. Selanjutnya ada transport elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, di mana elektron dari fotosistem 2 dialirkan melalui rantai transport elektron. Lalu energi dari aliran elektron ini digunakan untuk memompa ion H+ dari stroma ke lumen tilakoid, yang menciptakan gradien proton. Lalu, pada fotosistem 1, cahaya juga mengenai fotosistem 1 yang menaikkan energi elektron. Elektron berenergi tinggi dari fotosistem 1 ditransfer ke NADP+ untuk membentuk NADPH. Selanjutnya ada pembentukan ATP atau chemiosmosis. Ion H+ yang terkumpul di lumen menciptakan tekanan osmotik, di mana H+ kembali ke stroma melalui enzim ATP sintase. Dan energi dari aliran H+ ini digunakan untuk menggabungkan ADP plus PI yang menghasilkan ATP. Next. Selanjutnya yaitu siklus Calvin. Reaksi fiksasi CO2 atau reaksi gelap berlangsung pada stroma. Reaksi ini dalam prosesnya tidak tergantung pada adanya cahaya tetapi bergantung pada suhu. Energi dalam bentuk ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi cahaya digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Karbon dioksida berdifusi dari luar daun melalui stomata ke dalam ruang antar sel. Kemudian CO2 berdifusi ke dalam sel-sel mesofil hingga mencapai kloroplas. Enzim yang membantu yaitu RuBP karboksilase. Reaksi pertamanya merupakan reaksi antara CO2 dengan RuBP menghasilkan asam berkarbon 3, yaitu 2-APG, asam 3-fosfoglycerat atau fosfoglycerat asid, dan selanjutnya sebagian APG diubah menjadi karbohidrat. Gliseraldehid 3-fosfat merupakan produk fotosintesis sebagai bahan dasar penyusun gula, tepung, lemak, protein, dan lain-lain. Jadi, produk ALPG akan digunakan untuk sebagian besar untuk melanjutkan fiksasi CO2 atau siklus Calvin, dan yang kedua yaitu sebagian untuk sintesis glukosa, tepung, lemak, dan protein. Next. Di gambar ini yaitu menjelaskan siklus Calvin, di mana proses reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma kloroplas. Siklus ini membutuhkan cahaya langsung, tetapi sangat bergantung pada ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Tahap pertama yaitu fiksasi karbon. Enzim Rubiso mengikat 3 molekul CO2 ke 3 molekul ribolusa 1,5 fibosfat yang menghasilkan membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat. Itu adalah langkah awal pengikatan karbon dari atmosfer ke bentuk organik. Lalu tahapan kedua yaitu reduksi, di mana setiap 3 PGA mendapatkan 1 fosfat dari ATP, lalu direduksi oleh NADPH menghasilkan membentuk J3P, yaitu glyceraldehid 3-fosfat. 6 molekul G3P terbentuk, tetapi hanya 1 G3P yang digunakan sebagai output atau gula, sisanya untuk regenerasi RuBP. G3P bisa diolah menjadi glukosa dan senyawa organik lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu regenerasi RuBP. 5 molekul G3P digunakan untuk meregenerasi 3 molekul RuBP dengan bantuan 3 ATP. Proses ini memungkinkan siklus untuk berulang dan terus mengikat CO2 baru, di mana yang menghasilkan output akhir yaitu 1 molekul G3P per 3 CO2. Untuk membuat 1 molekul glukosa, diperlukan 2 molekul G3P, jadi harus terjadi 2 kali siklus Calvin penuh. Jadi menggunakan total 6 CO2. Next. Nah, ini juga proses
Ini juga siklus Calvin, namun pada gambar ini merupakan versi sederhananya, di mana menjelaskan alur serupa, tapi dengan istilah yang disederhanakan, di mana PGA adalah singkatan dari T3PGA atau 3 fosfogliserat, yang menunjukkan bahwa hasil akhirnya bisa menjadi glukosa, asam lemak, amilum, atau asam amino tergantung kebutuhan sel tumbuhan. Selanjutnya, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada faktor luar, yaitu cahaya. Ada intensitas, kualitas, sama penyinaran. Pada dasarnya, sampai intensitas tertentu, kenaikan intensitas akan menaikkan kecepatan fotosintesis. Yang kedua ada temperatur. Temperatur optimum sekitar 35 derajat Celcius. Yang selanjutnya air, pengaruhnya terhadap membuka menutupnya stoma. Lalu ada oksigen, dalam jumlah yang besar akan menghambat fotosintesis atau reaksi fotorespirasi. Lalu ada karbon dioksida, di mana sebagai substrat fotosintesis dalam jumlah besar akan menyebabkan kecepatan fotosintesis berkurang. Lalu ada unsur hara, diperlukan untuk sintesis klorofil dan koenzim berbagai enzim fotosintesis. Lalu ada faktor dalam, kandungan klorofil, morfologi, dan anatomi daun serta akumulasi hasil fotosintesis. Jumlah klorofil akan menentukan kecepatan fotosintesis. Struktur anatomi dan morfologi daun mempengaruhi fotosintesis terkait pada kecepatan difusi CO2 dan lewatnya cahaya pada mesofilnya. Kandungan glukosa yang tinggi akan menghambat reaksi fotosintesis. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat gambar rangkuman, di mana di sini adalah gambar skema fotosintesis. Yang pertama, dari sebelah kiri terdapat proses fotosintesis yang berjalan di kloroplas, di mana fotosintesis ini membutuhkan cahaya, CO2, dan juga air. Dari proses fotosintesis ini menghasilkan ATP dan juga NADPH. Dan tentunya juga karbohidrat. Hasil karbohidrat dari fotosintesis ini kemudian digunakan pada proses respirasi aerobik yang terjadi di mitokondria, di mana proses ini menghasilkan CO2 dan juga air dan NADH. Kemudian secara garis besar antara fotosintesis dan juga respirasi aerobik itu berhubungan, karena hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat digunakan pada respirasi aerobik, sedangkan hasil dari respirasi aerobik akan digunakan kembali pada saat proses fotosintesis. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang masih dibingungkan, dapat ditanyakan. Baik, silahkan bisa mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait tentang materi hari ini. Mengapa tumbuhan berfotofosforilasi siklik dan mengapa non-siklik? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, izinkan menjawab. Tumbuhan melakukan fotofosforilasi non-siklik karena proses ini merupakan jalur utama untuk menghasilkan dua molekul penting, yaitu ATP dan NADPH, yang diperlukan dalam siklus Calvin untuk sintesis glukosa. Proses ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1 yang bekerja secara berurutan. Dalam fotofosforilasi non-siklik, air dipecah menjadi proses fotolisis untuk menyediakan elektron. Pemecahan air ini juga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Elektron
dilepaskan dari air akan menghasilkan pada akhirnya ditangkap oleh Na. Aliran elektron ini juga memicu pembentukan gradien proton yang digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Dengan demikian, fotofosforilasi non-siklik sangat penting karena menyediakan energi kimia dalam ATP dan NADPH secara bersamaan untuk proses biosintesis zat organik dalam tumbuhan. Baik, jawaban Apakah sudah menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Silahkan, Ana. Baik, perkenalkan nama saya Anajlatul Rahmah dengan NIM akhir 059. Izinkan saya bertanya. Di sini tadi kan sudah dijelaskan tentang kloroplas. Saya masih bingung perbedaan antara pigmen klorofil dan karotenoid. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Ana Duratul. Jadi, di kloroplas itu terdapat dua pigmen, yaitu klorofil dan juga karotenoid. Perbedaannya adalah klorofil yaitu pigmen utama dalam fotosintesis. Sedangkan karotenoid merupakan pigmen tambahan ataupun aksesoris dalam proses fotosintesis. Kemudian, pada klorofil, berwarna hijau karena menyerap cahaya biru dan juga merah, tetapi memantulkan berwarna hijau. Kemudian pada klorofil terdapat beberapa jenis seperti klorofil A, klorofil B, yang umum ditemukan pada tumbuhan. Sedangkan pada karotenoid, warnanya itu kuning, jingga, ataupun merah. Nah, karotenoid ini membantu menangkap cahaya yang tidak diserap oleh klorofil dan melindungi kloroplas dari kerusakan akibat cahaya berlebih atau fungsi fotoprotektif. Terima kasih. Apakah jawaban dari saya bisa dicerna? Baik, sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.